Partai Amanat Nasional resmi bergabung di koalisi pemerintah. Moderator cantik Kompas TV, Cindy Sistiarani, terlihat menawan saat memandu dialog di Kompas Petang. Partai Amanat Nasional resmi bergabung di koalisi pemerintah. Apa yang membuat PAN pada akhirnya bergabung bersama partai pendukung Jokowi Maruf Amin? Apakah PAN akan mendapatkan jatah kursi di Kabinet Indonesia Maju? Kami akan membahasnya bersama Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Viva Yoga Mauladi. Selamat sore, Pak Yoga. Selamat sore, Pak Cindy. Pak Yoga, jadi apa yang membuat PAN akhirnya merapat ke koalisi pendukung pemerintah? Jadi sebenarnya PAN menjadi partai koalisi pemerintah dengan Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sampai Presiden Jokowi paruh waktu. PAN itu adalah partai pendukung pemerintah. Jadi kalau kemudian PAN sekarang menjadi partai koalisi adalah sesuatu secara historis, bukan hal yang aneh lagi. Tadi sudah disebut oleh Pak Yoga bahwa pada 2014 sampai 2019 paruh waktu mendukung pemerintah pada saat itu. Dan ini akhirnya diungkit oleh Partai Solidaritas Indonesia karena pada saat itu dianggap PAN bermain dua kaki. Ada kadernya yang menjadi menteri tapi terus-menerus dalam tanda kutip menembaki atau mengkritik dengan keras pemerintahan Jokowi. Jadi gini, ya, saya tegaskan bahwa PAN keluar dari koalisi menjaga fatsun politik karena perbedaan di dalam pasangan calon di Pilpres. Baik. Sekarang kan sudah era baru Partai Nasional pasca Kongres PAN di Kendari, ada semangat baru, ada energi baru dengan kepemimpinan yang lebih reformis, lebih guyup, lebih mengembangkan sikap kebersamaan, sehingga mulai dari Bang Hatta Rajasa, Mas Sutrisno Bachir, Mas Zulkifli Hasan, Pak Asman Abnur, Mas Derajat Wibowo, semuanya kumpul menjadi satu sekarang, solid dalam rangka untuk membangun PAN dengan trase baru. Sekarang ini kan juga ikut paruh waktu, Pak Yoga, sampai ke 2024. Apakah nanti tetap akan kritis seperti dulu atau gimana nanti sikap PAN kepada pemerintah setelah bergabung nih? Ya, PAN sebagai partai koalisi tentu bertanggung jawab terhadap masa depan pemerintah agar pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi konstitusionalnya bersih, tertib hukum, dan bisa memberikan kesejahteraan buat masyarakat. PAN tetap menjaga soliditas kebersamaan dengan partai koalisi karena PAN sekarang adalah PAN era baru, rasa baru, dengan spirit baru. Jika, Pak Yoga, ada kader Partai Amanat Nasional yang mengkritik dengan keras seperti yang terjadi pada paruh waktu di periode 2014-2019, komitmen PAN seperti apa? Jadi gini, fungsi kritisisme sangat diperlukan dalam proses pemerintah. Maksudnya kritik yang bisa ditoleransi itu apa, Pak Yoga? Politik yang tidak merongrong kewibawaan pemerintah, politik yang tidak menjatuhkan pemerintah, tapi politik dalam rangka untuk ikut bertanggung jawab agar kinerja pemerintah menjadi bersih, kuat, dan menjalankan fungsi-fungsi sosial untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Jadi PAN akan mengawasi kadernya kalau sampai ada kritik yang tidak bisa ditoleransi, begitu? Jadi tidak usah takut kalau di DPR itu ada kritik kepada lembaga negara. Baik. Nah, DPR itu juga harus dikritik. Lembaga eksekutif juga harus dikritik dan yudikatif harus dikritik. Jadi fungsi kritik itu adalah dalam rangka untuk bertanggung jawab partai koalisi agar jalannya pemerintahan ini bersih, tertib, aman, hukum penuhi, dan lain sebagainya. Pak Yoga, ketika PAN bergabung dengan koalisi tentu banyak pertanyaan. Mengapa tiba-tiba di paruh waktu bisa bergabung dengan pemerintah setelah sebelumnya di periode sebelumnya dianggap bermain dua kaki? Apakah ada deal dari istana atau sebenarnya PAN tidak ingin ketinggalan rombongan?